Hidup reformasi. Hancurlah ketidakjujuran. Mari kita hadapi krisis ekonomi dengan kerja dan doa. Salamai Ibasuo para penggemar balerong di seluruh tanah air dan Malaysia. Kini kami mencogok Pulau Baliak dengan sebuah cerita humor berjudul Ulah Dek Moneter. Bakisah tentang penyakit masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi nan melanda negara kita pada umumnya. Dituangkan dalam naskah oleh Angku Yus Datuk Perpatia dan dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta. Nah, ikulah Ulah Dek Moneter. Selamat mendengarkan, Mak. Lagi kopi je, Pik? Kopi susu, Mak. Kopi jantan. Kopi jantan, Mak. Kok? Kopi ndak bersusu, kopi biasa, anan asli sini. Oh, jadilah tunggu cahaya. Lagi kotanmu. Bakar ambil ya? Saya ndak apa-apa lah ambil. Ada ke lagi kotan ndak ambil? Kok lain nama? Salah Nah. Ayolah semua anak sinago bona kau kopi. Sinago tu lah, Mak. Boko anak sinaga. Ma goreng lagu labi. Di talan tu kan goreng tu. Tak nampak deh Mama. Tinggal cik leh. Pilih sen lah nan cik tu. Bang milih nan cik. Pendeknya pilih walaupun cik. Kalau baik itu bapak so orang balik nama. Siapa masuk? Kok nak makan goreng juga? Pilih sudah nan cik tu. Calon tunggal nama tu. Alah, jadi kau pipik. Sampai tinggal wale. Dia itu? Tak berpasuh, tapi tak pasuh. Ajalah. Enggak ada pisang ke goreng lah kopi. Kok pisang nak disabui, Mak? Di pasar Batambun orang menjual pisang masak. Tapi nang kadi goreng yo cie, nang kadi pilih pun yo cie. Apa itu undang-undangnya? Nah, ya kabut gambar undang-undang mah apa tu? Dari atas? Pendeknya undang-undang mesti berlaku dari atas sampai ke bawah. Betul Pik tu Pik. Tentu iyo. Sajak dari MPR Senayan sampai ke Pekan Sinayan. Aduh. Sajak memilih presiden sampai memilih pisang goreng. Sabananya tu. Tapi cara buruak tu ndak boleh kita budayakan, Mak. Itulah yang diperjuangkan di adik-adik mahasiswa di zaman reformasi kini kok. Kok iyo baik itu mengari kau kan juga pajak-pajak. Kebetulan. Adik gorengnya memang tinggal cie. Yo. Apa kata kau neng? Tadi tu? Cakwa kopi cie, sudah itu kotan goreng cie. Bika? Tunglah dulu Bika tu. Kan nak bersama singgung Bika dulu dah. Jadi 1,000 datang 1,500. 3,5 satu. Baca aku ulang balik. 3,500. Kan semua tu bermanci dah. Enggak ada semua ada bona dah. Abang kan goreng cik dupik dua. Goreng 1,000 cik. Ya mendanya masuk mahal. Kepotong Pik menjual pisang dan petang 75 Pik cik tu. Agak-agak sebenarnya ambil untung dah. Nanti kalau mak di awal aja. Takut agak demonstrasi belum den. Jadi minyak nak balik? Ya bakal benar gua minyak lah. Mahal tak beli makan boleh. 8,000 sekilo Mak. Alun tak puan dah dah. Ngeringi pula. Belum nangis ada. Tu Mak Lembang. Krismon kini ko na imadanga di radio Mak. 50,000 harga dolar kini dah tentu. Tentu dolar ke dolar nak ngerti juga dan politik saham segala macam nak dah obel yang ada. Anak joleh ada kini ko.
Aku ada peti 3.000-nya. Ambil lah, timulah. Jadi, tapi baru hutang waktu ya, Mak. Enggak. Dia mogo sini, mau 1.000 aja lah. Mak Lembang, aturannya katan kau 5.000 kah? Aturan siapa pula? Dari hati pula betul. Itu bukan katan sembarang katan, Mak. Ya, belum lagi kau tanah ke? Kau tanah namu? Katan dua nagari. Apa impor dari Thailand kah? Oh ya, dah bela ilah ni impor. Indah ada 10 Indonesia aku lain. Tak ke impor nah. Kau tak lah. Itulah. Kalau orang nak pembaca surat khabar, nak panyimak, aku TV nak kali cari pelen ke pelen India je, cerita jin kajin. Menonton Piala Dunia, namuah sampai pagi. Iya, pagi hanya itu orang kopi. Di kota bi juga ada buka ada naik golang-golang ke buka. Wah, jadi. Bekon lah, kok urusan golang-golang, kok golang-golang lah. Nak tentu dan duduk. Ada ngalah dulu ambo cerita kan deh. Ada ngalah. Cerita alih. Yo, ceritalah. Cerita. Lain tak kana ada Lembang. Tempoh hari pemerintah awak manuka si duit je kapal tabang. Ini enggak? Entah, urusan dia dia. Iku barangnya mak, iku barangnya kuah. Ya. Kapal tabang jadi 10. Kalau katanya harga 1.000, ya. Nak murah tu. Barang kapal tabang cie. Oh iya, makannya aku kapal tabang dah. Dan kau pilih. Ini utang mamak 500 ya. Kamu kau orang bayi esok. Mau catat. Kamu kau orang bayi esok. Kalau tahun mungko menjadi 600. Bapu, dah wajar dah. Bunga bang 20% gini kok. Hanya megah je leh. Usahakan 600. Kalau besok jongok-ngok ke balik esok. Mak Lembang. Boleh. Kopi je dah. Kopi manis Pak Indo? Lah iya, manis. Masa kopi pahit? Mana tahu. Kalau ditanya dulu. Kini kan zaman moneter. Ya, nek moneter juga nak pembeli kopi manis. Beres. Iko kopi itu banyak kok. Habis baju akabo. Iya, tapi tunggu dulu ya. Ayah lu nangis lah. Ya. Pak Nago kemana dah? Biasa. Tugas pagi-pagi lah keluar membawa taksi. Waduh, rancak bana kok perkutut. Mau bana aku buruan kan nak berida. Iko kopinya minum lah Pak Indo. Melatur ke hidungnya walah. Angin bana aku. Basuh sintu yo. Aduh. Ambo perhatikan kok sejak berapa hari kok si Joni suami nak berita kok gak nongol-nongol. Kemana beliau? Lambu PHK. Loh, kok PHK? Bagaimana mau kasih ini nak berita? Ba PHK. Ambo pecat jadi suami. Biar toh? Suami apa tuh? Pak Malih. Karajonya cuma bapikik. Kalau nak bapikik bampuk. Kalau nak bampuk baburu. Sudah tu memancing. Ya memancing kan rancak tuh. Banyak dapat ikan. Bukan memancing mencari sambar ya Pak Indo. Tapi memancing hobi kita ambil orang. Piti habis ikan tak dapat. Ya mana tak dapat? Ikan-ikan tu lari kanyang kan orang punya dapat. Beko lah baure iku ada macam Hongkong ye. Jangankan pancing kali makan ikan. Dicigoknya pun haram. Amit. Itu kerjaannya orang-orang kaya. Joran pancingnya sama 100.000 bagai rago cek. Berapa kok? 100.000. 100.000. Sedangkan susu anaknya nak tawalikan nak ya. Ya mbak ya di rumah ke dulu. Masa terus dibakar itu? Atau dikasih peringatan. Lajeng dimaafkan. Tak ada maaf bagi suami palala. Oh, pendeknya pecat habis pakaro. Orang do tagang wae ndak bawa ada dah. Yo rasa dagang toh. Tapi kan beli celeng itu kan rancak nak berida. Rancak? Kalau dek kami ndak ada nak rancak dah. Ndak ada mempae dah membuang-buang waktu. Iya, kan pasti kok olahraga sambil rekreasi nambah sehat toh. Bertambah sehat badannya bertambah banyak pula malah kendaknya.
sama kilasak ya. Pendeknya. Entahlah, anak sana kau tambah ya. Ya, tapi nan jale ikut berburu iku lah turut berpartisipasi membasmi musuh tani, betul kan? Membasmi musuh tani apa kecik Pak Jindo kok? Sakironya punah kan dia dari Minang kok pasti diimpor dari Tapanuli. Sebab apa guna anjang sarago bajuta tu kalau kan diburunya tak ada dah. Kalau begitu berburu babi ku termasuk barang mewah juga. Ngono tu nak berita. Karajo orang sanang badunia. Bagi orang bansai macam kami kini kok itu karajo mubasi nama tu. Malah karajo mahajan tua. Kasudahnya jangankan kada pek tua. Tak bunsu nan tahun 2. Cuba fikir dek Pak Jindo. Sarawak aja jaketnya saja buatan luar negeri. Topinya Morris. Sampai ayah dari Amerika. Pisau bertatah je perak. Alun dari anjang ni lain. Sama hatubo. Membawa pula nasi di pinggang. Kuno tuh. Membawa nasi itu lah ketinggalan zaman tuh. Jadi enggak makan-makan seharian ya? Oh iya, pindah Simpang Raya tuh ke dalam Rimbo. Wah, restoran gadang di Paunan Pak Jindo. Oh gitu. Apa sambahan angka 7? Rendang hati, ayam panggang, dendeng balado, asam padeh, jari yang batoko. Sampai kata 2,5 matang bagai kopi susu. Coca-Cola, nangkok dijual orang di sini tu. Tiangnya piti. Oh, piti ya. Sedangkan usaha ambo kan lah nampak di Pak Jindo kah? Cuman menjual kopi stengnya. Awak tinggal di Ndok Tiri. Orang gaib pemburansang pulau. Anak sedang hari menyusu. Untuk apa dek den laki pengangguran macam si Joni ke Punduang tu muak den. Yo, mbok sing sabar toh. Timbang-timbang mana dulu nak berita. Suami kau tuh gagah, tuh ganteng. Apa orang nyesal? Tadi makan ganteng tuh. Nak juga gagah surang saya lah. Iya. Apa kira Gula bana ang kira siya na mawae. Otot iyo gila bayad dengan rokok. Anak siya kasabura ke banay. Sawana bulu panci usali. Iya. Basta bakal ini. Tak ini rupuno. Tak puno. Sawana sari yang barangnya. Durako ngucot. Barangnya ngucot mengaik. Oh tidak. Sucola keraya puno no kuah tidak. Alabasa kay sumbayang din. Capek lo bawa kemari Sarawak nomor Asia. Tidak din. Pakai kau ko. Ya. Laki lah. Ini. Enggak berat. Dia balada. Sayang. Ambo nak ngecek seketik. Apa tadi tu? Ambo nak mengecek Jowo Sabanta. Ya. Ikan mahari-hari surpo itu angago. Macam mana tak mahari? Lunak-lunak awak tak tenang awak. Apa cik sinagoku? Mengecek apa? Cucu den tu namanya si Ucok, bukan Ocot. Apa? Ya enggak tahu deh. Kan sepidah nak menyimpan tadi. Parah. Balain dia awak, balain katanya. Iko pajaku namanya si Ucok. Iya lah, tahu kita namanya si Ocot. Apa lagi? Si Ucok. Usah marah-marah otol mengecek. Jago biku si Ocot. Ini baru kekalalo kok. Si Ocot lagi. Betul-betul tuli bah. Oh yo pun. Ucok bukan Ocot.
Enggak tuh, enggak suka din tuh, alat kadago pada untuk meri iwa yo. Wadila payah malalok dari cako. Apila kayo kikira silako kunwang sa duno. Ewo, ambo tak suko si Ucok dicaci terus. Ya, Dikatakan buruk, rancak nih cucu ambo tuh. Hidungnya mancung nampakku, kulitnya kuning, rambutnya ikal, apunya buruk nampak uok. Hah? enggak jong kapai, enggak jong kapai di kuda rambah ko. De rambah lagi tang sapu ko liya di jangan. Mua din sa dicako, sinago nan tu kare kang luang. Batanya pula lagi anak sia. Macam tak tahu saja nih dia kalau anak si Parida. Si Joni nama bapaknya, disangkonya nak aram cucu awak. Aki bulang, enggak jalih mana di den. Mengapa bertanya uju anak siapa? Itu cucu ambo. Cucu ambonya itu cucu sinagau punya kuha. Ya baka gitu. Tarap puang. Bapak Mi. Lain kali tu jangan menghina keturunanku. Kalau buruk cucunya buruk pula lah sinaga. Nah, ku peringatkan. Itu pelecehan namanya itu. Ku tuntut di pengadilan. Melanggar hak ajasi. Mangapura si Jasi ka bau tu namono wahai lama buat kuno menantu din Kapundung ajasi ketawa si Jasi katanya. Lulun. Pak Gindo Jeko. Kabare Pak Nego. Aduh tambah muda wae. Alah, Lakakin banak ku ambo. Lama kita ndak bagudo. betul. Sekali bakudo malah lompek. Lama kita ndak basuo. Sekali basuo minta rokok cik. Wah balapo. Monggo. Iki rokok 55 ya. Wah, rokok kreteknya nampakku. Bukan 55 ini. Maksudnya 55 batang. Maklum moneter ya. Alah. Ambo selalu menanya Pak Gino sama si Parida. Kemana saja nih Pak Gino? Biasalah. Kalau lo pensiun kau lah cari tambahan uang pensiun. Kalau Pak Naga sibuk tenan ya? Sibuk apalah. Paling-paling membawa taksi. Wah, kuat ya? Bisa bawa taksi? Oh, bukan Mizuzu ngilir mudik, tapi menyupir. Oh, nyupir ta. Sudah bisa juga mencumeh yo. Hah? Seketek. Kalau itu perlu prajaga dari mama rumah. Pak Gino. Apa meneh? Dulu cerita kita masih tergantung. Nah, kini kita bernostalgia. Oh, cerita apa nih? Cerita lama. Masuk kita muda-muda dulu. Oh, itu ta. Cerita pacar-pacaran zaman biyen. Coba diceritakan balik. Mengapa angku sampai tersandung juga di Seminang, sampai berkembang biak, bahkan sempat mendapat gelar Sultan Bagindo. Coba. Dulu cerita Mboko sampai di mana? Sampai Pak Gindo ditugaskan memimpin kompi dari Kesatuan Diponegoro waktu periode Tembuari. Terus dikirim operasi ke Payakumbuh. Sampai di situ kalau aku tak salah. Iya. Perkenalan Ambo sama si Nurmala wes. Itu alumni itu. Jadi waktu itu Letnan Sugondo sedang ganteng-gantengnya. Badan kagak tinggi, kekar. Kayak Jenderal Wiranto iki lho. Tunggu dulu. Letnan Sugondo itu siapanya itu? Lah iya Ambo. Itu sebabnya Ambo kok digala Sultan Bagindo. Sultan Bagindo. Kontut. Itunya pula sejarah Sultan Bagindo itu yo. Yang kupikir gala pemberian dari suku Minang itu tadi. Ya, sami mangon. Yang pasti kan sudah bagala kok Ambo. Taruhlah. Jadi jumpa di mana sama si Nurmala? Ya Mbok ya ditanya dulu. Sing sare alon-alon. Aja kususu Bang. Susu siapa? Maksud Amboko usaha gagih-gagih. Jadilah. Ya. Terus.
Pada waktu senggang dalam tugas pengamanan, iseng-iseng amboko cari hiburan. Di mana itu? Nah itu, di Bukumbo, di pelosok. Di desa ya? Iya, desa niku. Ambo bayi batandang kalaman satu rumah gadang. Kebetulan di situ ada seorang gadis kamek kok sedang membuat makanan khusus daerah di situ. Namanya apa tuh ya? Batiah. Oh, Batiah. Batiah. Iya, Batiah. Batiah. Busuk di sintalam tiba lah ya. Namanya Parjoko. Yo amboku mengamek-ngamek negur si gadis. Dan terjadilah komunikasi dua arah kok. Ota-ota dengan omongan daerah. Dan kadang-kadang kok saling nggak ngerti. Yo kecek-kecek. Mentang-mentang rumah saya betung. Bapak nggak mau naik ke rumah saya. Apa rupanya maksudnya itu? Iya, maksudnya merendah. Mentang-mentang rumahnya jelek, kamu nggak mau mampir gitu. Bah, pancingan itu pula. Lalu dalam kecek-kecek selanjutnya, sambil malu-malu kucing, ini kok ngomong. Apa katanya? Rasailah betis saya, Pak. Sir, jantung kamu kok kaget setengah mati. Kok berani bana Pak Jako nyuruh-nyuruh ngeraba betis nih. Terus pada ngeraba lah itu? Yo palun toh, alun. Mana berani awak bakaca-kaca anak gaduh orang Minang. Tapi sudah katanya pula tangan tuh mengeresek yo. Menghadapi PRRI nang gagah berani ya, Bu. Ora takut. Tapi berhadapan sama cewek selancang itu nyuruh ngeraba badannya, ambo ya keringat dingin lemes. Pak Naga, lemes ambo. Iyalah pula. Lantas nggih. Ngelihat ambo ragu-ragu sambil mikir ya. Nyeluarin sekali lagi. Terus saja, Pak. Rasain dah. Nggak apa-apa. Ambo jawab kok ya. Enggak malu ah. Tapi yang desak terus. Iya. Tambah berani. Kalau Bapak nggak mau, hibah hati saya. Katanya serius. Nanti enggak lah Pak Gindo. Buaya menolak bangke. Kalau tersebut di Sinaga, ambo ramih sajalah. Apa lagi ditunggu? Sabananya hatiku lah terakak bana. Tapi mikir wibawa seorang perwira. Yo. Hati ambo kok maju mundur. Betul itu. Akhirnya karena didesak terus ya. Ya wes. Sambil celingak-celinguk kiri kanan gitu. Ya toh kalau ada orang menjalik. Ambo kaca saja batisnya. Tapi ya ampun. Tobat ya. Bah, kenapa rupanya? Nyoberang campur malu kok. Terus buru-buru naik rumah ninggalin ambo kebingungan loh Pak Naga. Kan tadi Jionan menyuruh maraba. Sudah diresek berang pula. Nang ganjil itu. Salah pengertian tuh Pak Naga. Salah pengertian. Salah pengertian macam mana? Sak betulnya nyokor nawari nyicipin kue batik yang sedang dibikin. Tapi karena salah paham bahasa, ya mumet gua jadinya. Rupanya yang dimaksud betis itu bukan kakinya rupanya yo. Mampus. Batik itu di Indonesia kan jadi betis gitu. Loh, ambo kan tidak salah. Salah lah pula. Loh, kaki anak gadis surang di kaca-kaca. Parawan kampung lagi. Untung saja Pak Gino tentara. Kalau tidak, hajab lagi ganyang orang pai kumbuh. Memang benar ya Pak Naga. Peristiwa niku menjadi urusan panjang. Iyalah pula. Yang adukan sampai ke wali nagari dan ambo dipanggil komandan. Tapi syukurlah sabenya kok paham. Kalau soal itu hanyalah gara-gara kepleset bahasa. Akhirnya damai itu. Ya ambo minta maaf sama mamanya, bayar uang adat sama penghulunya. Syukur. Habis gaji sebulan. Jangan salah ya. Pak Naga jangan salah. Rupane sengsara membawa nikmat. Buntut-buntutnya kami kok tambah akrab pembeli-pembelian. Dan sesudah nagari aman tahun 60, Datang Sugandoka kawin sama Nurlela gadis Payakumbuh. Nah gitu. Hebat kali cerita Pak Gindo. Hebat. Gara-gara disuruh mencicipi batik, kesudahannya dapat cucu 9. Loh, bukan 9. Memang disengaja kok. Bukan, maksud ambo itu 9 orang. Nah ini giliran Pak Naga. Bagaimana
kisahnya sampai kecantol sama maknya si Brida. Ayo, Cipu cerita. Kalau kisah kami tak apalah sehebat cerita Pak Stan Bagindo Saumo garis Nurmala tadi. Ya. Tapi karena sudah janji, awak kisahkan juga lah sedikit. Iya. Begini, waktu itu tahun 70-an. Ambo lah 1 tahun tinggal di Padang, bekerja supir di Oto Triarga trayek Padang Bukit Tinggi. Pada suatu kali, Ambo masih ingat betul itu. Hari itu hari Jumat siang, penumpang sepi. Karena Pak Nago bukan Islam, tentu enggak salat Jumat. Memang Ambo tak sembahyang Jumat. Malumlah awak masih muda-muda pula. Tapi walaupun Batak, Ambo ku Islam bah. Tulen. Bersunat Ambo. Bersunat iya. Iyalah. Kalau lain agama, manalah pula bisa dapat anak Minang. Kebetulan, di Padang Panjang naiklah seorang gadis kami mau ke Padang. Wah, betul. Ku dudukkan di CC. CC? Iya, sengaja pula awak sediakan untuk cewek-cewek. Itu rahasia supirnya itu. Cerita punya cerita Pak Ino. Ambo perkenalkanlah diri Amboku sebagai marga Sinaga. Dia pun perkenalkan pulau. Nama Rosma, suku Caniago, guru SD di Ulak Karang. Dasar awak cilu. Dia talah si gadis tadi. Kalau Sinaga di Tapanuli, sama laju Caniago di Tanah Minang. Jadi kita kok berdua anaknya kok. Kata si Batak buruk ini pula. Karena di sebelah ada cewek, tentu nyengal-nyengal sambil tekar gigi. Nyelata? Anda. Ya jaga standing lah. Pura-pura sopan awak. Namanya juga belum sana. Iya. Macam mana nih kok? Aku teruskan ya kok? Ya iya terus. Tapi aja korupsi loh. Korupsi apa pula rupanya? Motong-motong cerita itu namanya korupsi. Oh enggak. Jujur ini zuzur ini. Tak dipotong-potong satu pun tak dipotong. Pendek cerita, kami berkenalan. Lama-lama berpacaran. Pacaran, tahunya pacaran. Sering makan telur katung di Pantai Muaru. Kesudahannya lama lah cubadak dari Danau Batumbu. Lupo ke nulosi tanah Batak sejak bersua ke Malapak di Minangkabau. Kosek tak. Katanya tadi bagian sanak satu suku, kok malah dipacari? Bah, itu koyok saja itu. Sekedar mencari-cari alasan pendekatan. Macam tak tahu pula Pak Gino taktik awal. Ini anak Batak, Bung. Tahu enggak arti Batak? Tahu. Apa? Banyak taksi, bawa taksi ngaco gitu. Itu cuma itu namanya. Mentang-mentang awak supir taksi dipelesetkan ke pekerjaan. Kalau mau tahu arti Batak, mau tahu arti Batak? Apa itu? Yaitu banyak taktik. Iya, kalau dipelesetkan satunya bisa saja dipelesetkan koyok Minang sama Jawa pun bersaudara loh. Apa buktinya? Coba. Itu kampung Jawa. Sebagai dunsanak sabangsa ya, kami ikut diagih tanah di kota Padang, namanya kampung Jawa. Di Pariaman ada kampung Jawa. Ya. Apa lagi dengan Batak? Di Tapanuli ada si lain. Di Minangko ada si lain. Si lain ya. Di Porsea ada Raja Guguk, di Meninjau ada Perpati Guguk. Di sana ada Toba, di sini ada Tobo. Di situ ada Merpau, di situ ada Merapuang. Ada Manalu, ada Banalu. Itu menyindirnya itu. Mentang-mentang Ambo masih tinggal di rumah istri dibilang Benalu. Sakit hati aku. Bukan. Maaf ya. Lalu kata Pak Naga tempo hari, istri nang kini kan maknya si Brida. Betul. Jo istri nang kini ko Ambo kawin bertambuh. Baru setahun. Tak ada anak. Istrinya lalu itu meninggal. Sing biyen? Bukan kena ambien, tapi diracun orang. Kok diracun? Salahan apa tak? Salah alamat. Ambo ini dibidik supaya capek mati. Rupanya makanan yang dikirim itu termakan mendiang. Yang hebatnya, racun yang dikasih bukan racun biasa yang membuat orang kontan mati. Tapi racun nenteng. Namanya upeh. Ya? Upeh. 5 tahun si Rosma menderita. Kemana baru tak sembuh-sembuh. Tak mau cegak. Akhirnya meninggal. Perkawinan kalian kok dapat restu pemilih enggak? Kami kawin lari. Ya itu. Di Minangko paling pantang kok ngusi anak perawan orang.
Mungkin pihaknya Dek Rusma dendam sama Pak Naga. Ya, pantas kalau mau dibunuh. Ya mungkin juga. Tapi adonan bilang itu ulah musuh pribadi ambo. Oh. Waktu preman itu kulibas tak melawan dia. Itulah sebabnya barangkali ya tak berani dia menghadapi si naga upehnya yang dikirim. Apa boleh buat temakan biniku. Gara-gara apa tak? Kok malah sampai pecakak? Ambo dibilang gaci. Gaci? Pikir Pak Gino lah, siapa takkan berang awak dibilang gaci gadang. Lo gaci itu apa tak? Anjing. Anjing. Kalau sekedar si naga dibilang binatang, tak palah berang kali aku. Iko dibilang batak sama juga gaci, mengecek menyala-nyala. Kutumbuh yang muncungnya itu. Pala aku bangsa awak dihina orang. Salah dewek ini kok Pak Naga. Sudah berpuluh tahun di sini ngomongnya Pak Naga tak bisa lemah lembut. Ya timbul salah paham. Soal mengecek sudah bawaannya itu pula. Susah kali merubahnya. Macam Pak Gino sendiri. Ya. Sudah beranak pinak di Tanah Minang, bakeceknya totok kali kau dengar. Lidahnya itu tersangkut-sangkut kalau apa itu mengecek bercakap. Kalau dipikir-pikir memang benar juga. Itu sebabnya orang daerah Tapanuli jarang jadi guru TK. Mungkin sekolahnya bubar. Anak-anak bodoh lari lintang hukang. Apa pula lari? Habis orang Batak membariskan murid-murid. Anak-anak semua siap. Lari saja. Lain pula kalau orang Jawa memimpin pasukan. Pasukan siap. Hadap kanan gerak. Ayo sayap kanan serang. Pasti terkantuk-kantuk tentara menghadapi musuh. Kalau orang Minang pacar apa Naga? Orang Minang mengeceknya memang sedang-sedang saja. Tidak keras, tidak terlalu lembut. Tapi sindirannya itu minta ampun, Mbah. Halus namun tajam dari pisau silet. Awak tak bisa membalas pakai pepatah petitih segala macam tuh. Masa didengar lah. Benar. Kadang-kadang kok pakai cek sambil senyum, sakitnya sampai ke tulang. Apalagi cemoohnya. Amit-amit jabang bayi. Kalau nggak sabar ya bisa jantungan loh. Pengalaman punya itu. Pernah hamba sebulan menganggur lalu dapat induk samang. Tahu-tahu mertua awak hampir tiap hari mengusir ayam. Padahal seekor pun tak nampak kunyah ayam. Rupanya si naga yang diusir macam ayam. Kadang-kadang kucing satu lalok ke dipungkang. Persis macam bola biliar. Yang merahnya yang dimasukkan lubang, yang hijaunya yang dihantam. Pusing juga awak dibikin. Tembak efek ya. Memang benar. Bunyi Pak Patah kayak. Memang jadi nang tua kok. Lain lubuk, lain ikan. Lain padang, lain belang. Lain daerah, lain pulau kok adatnya. Orang sih kok nggak mau terus terang. Kalau jalan, suka jalan menyamping kok. Betul. Lain dikecek, lain dimaksud. Kadang-kadang nggak cocok. Omong sama perbuatan. Umpama. Kalau Pak Naga berbalik, misalnya di pelosok. Nek coba ningali nggih, coba diperhatikan nggih. Di tengah hidangan kan ada berapa piring gulai-gulai randang. Iya, ini ambo itu. Ayam panggang, seko. Itu ada gurame digiling. Ada randang gadang. Randang gadang kok serupa ganjel montol kok. Kapal zamba namanya itu. Kapal zamba. Tak boleh dimakan. Siapa berani mengaca dibilang melanggar adat. Ya itu masalahnya. Padahal dengan bahasa halus pakai petata petitih. Para tamu kok dipersilakan memakan hidangan. Mana? Tapi ada yang tak boleh dipegang. Kan begitu? Silahkan hidangan makan oleh tamu-tamu. Niku apa tapi ada yang tak boleh dipegang. Iya niku oporane. Lain di mulut, lain di hati. Tunjuk lurus, kelingking kok berbaik. Mana? Jadi kalau pernah bilang sama si Ucok, wah engkau buruk katanya. Maksudnya bilang elok. Rancak kok. Memujinya itu pula yo. Lah iya. Rancak banak karo Jawaang. Berani mengancingi orang gaib. Wah itu marah kadang loh. Marah bana tuh.
Rancakku maksud disiko artine jahat. Hebat juga Pak Gindo lingkungannya ya. Hah? Sudah Pak Gindo. Belum tahu juga ya. Percuma kalau 30 tahun kalau ambo kalau jadi Rasmando di Minangkabau. Jadi hati-hati kok denger omongan mama rumah kok. Apalagi bagecek sama orang kayak gaek. Bah, salah aku. Salah gadang aku. Sudah kualatnya aku sama ibu mertua aku membilang dia itu menghina si Ucok. Padahal dia itu memuji nyurpunya yuk. Nah, itulah Minangkabau. Biasanya mereka emoh nantang musuh berhadapan. Tapi awas dari belakang, mana? Cocok kali itu, cocok. Pas nge? Itu sebabnya di Minangku banyak upeh, membikin orang mati pelan-pelan. Pernah pula anak gadis kawanku diguna-guna, di si Jundai baso di siku. Si Jundai? Nah, sebab sakit hati lamarannya tak diterima. Nampaknya beliau tak tersinggung, dibilang belum jodoh segala macam lah. Rupanya diam-diam kawan ini cari dukun. Di muka pura-pura baik, di belakang mendendam. Tapi orang Jawa pun macam itunya pula Pak Gindo. Wah, siapa bilang? Tengok saja pasan belangkon Jawa. Di keninya kok terbuka. Di belakang menyimpan segadang tinju. Pendendam itu namanya. Nah, kalau orang Batak lain lagi. Maaf orang Batak. Sendiri dia bergitar. Kalau berdua main catur. Kalau bertiga. Sudah. Jangan diteruskan. Terus ya. Tumbuk nanti muka Pak Gindo itu. Baru tahu. Wah, pikir-pikir dulu mau marah Pak Naga. Kalau niki sedadu loh. Dulunya itu. Sekarang tak punya pistol, tak takutnya aku. Tapi kok ambu gayung? Baru tahu rasa. Bawa gayung. Kupes cucu Mak Gindo itu. Yang 9 orang tuh mati semua. Zangkang lah satunya. Lah. Ya ambo adukan sama mama rumah kok. Ambo pun punya mama rumah. Ambo bawa ke pengadilan. Nah, itu bisa diaturnya itu pengadilan. Nah. Lo saya bukan zaman ngatur loh Pak Naga. Hati-hati loh. Iki zamannya reformasi. Nyokok sinir-sinir kan sudah gak laku. Terserah Pak Gindo lah. Permisilah dulu yo. Sudah waktunya giliran cari sewa. Nanti di PHK pula kalau bolos. Iya. Monggo. Permisilah aku. Iya, monggo. Assalamualaikum. Bang, ambo nak minta sebenarnya. Soal apanya itu? Uang gaji banyak. Apa kau bilang? Piti gaji. Sejak beberapa bulan ku ambo alu mencelak-caliak abang tua piti taksi awak tu. Gajinya pula kau tanya. Iya. Setoran saja pun hampir-hampir tak tertutup. Tahulah penghasilan taksi kini kau Tina. Minyak naik, alat-alat auto membubung. Tapi ongkos soto kan naik pulo bang. Buka pintu saja lah 1.500 itu lah. Bah, setoran tak naik kecek kau. Masih seimbang je SEO bang. Seimbang. Iyo. Dari mana pula mau seimbang kalau SEO jarang naik? Habislah minyak ilir mudik cari penumpang. Mana yang dapat penumpang? Dan payah yang mengecek sama kau bah. Cali-cali orang yang mau naik taksi di zaman moneter macam itu. Maulah orang naik bendi mencari yang murah. Apa tu hari menembok? Apa rugi taruh? Memang indah lah pulau. Mana tak pernah bastor kamu? Dimasukkan kabang. Piti sapali itu masukkan pulau kabang. Laga orang kayu. Di Bangka lebih aman. Jadi di rumahku tidak aman. Alabara piti abang ambo cilok bang. Labara. Elok-elok lah kau mengecek seketek. Kalau diletak di bank kan ada jual bunganya tiap bulan. Biarpun sikit lama-lama kan jadi bukit. Abeku hangui piti awak tu baru tahu. Abang kalau mendengar. Bara banyaknya bang kadang-kadang tu nang kanal ligudasi. Lingkudasi? Yo. Apa lingkudasi? Itu bank yang dimatikan pemerintah tu. Tu galak. Lingkudasi. Tak inting dia. Jadi apa? Likuidasi. Oh itu, ndak kemenyasar kok. Nasib lah itu. Iko pitiri baju nama kerja. Kok dipakutakan ke galembo, baralah kerancaknya. Sedangkan harga dolar manjuli taruh gini bang. Apa nak rugi kalau disimpan di bank? Sudahlah. Piti saja yang pikiran kau. Tantu yo. Sedangkan pepatah abang mengatakan, pendeng mengatur negara om. Mengapa pula kau selalu meributkan soal pitih? Tentu saja.
Heran, sedangkan uang berlanjut tak belinya dia lagi. Bara uang belanja abang lagi ya. Apa cukup 10.000 orang anak cucu tu? 10.000 cukup, 15.000 habis, 20.000 tak bersisu. Oh, kalau begitu abang menuduh ambo korupsi ke maya? Entah korupsi, entah kolusi, tak tahu aku. Lah, lama-lama saja mengaturkan orang KKN. Abang tu nepotisme, tahu tak? Nepotisme kita Yo. tahu. Apa buktinya? Ndak usah ambo katakan buktinya bang, tapi pakaiso diri tu. Kalau tak ada bukti, fitnah namanya itu. Tak tentu ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Tina. Tahu kau akibatnya? Apa? Iyalah, kalau aku memang nepotisme, apa sanang hati kau kalau suami awak di demonstrasi mahasiswa ke siku? Kalau Sinaga masuk koran laluan sebagai musuh revolusi? Reformasi bukan revolusi. Sama sajanya itu. Indak kaberang. Kalau ambo katakan abang nepotisme. Apa buktinya aku bilang? Cuba. Kutunjangkan pula pedusi kau nanti. Hajaklah kau bikin. Iko buktinya bang. Apa? Sesudah abang menumpang di rumah bini, kini di bawah puluhan nak. Diangkui puluh cucu. Indah nepotisme namanya tu. Apa masih alun cukup buktinya Sinaga terlibat nepotisme di Sumatera Barat kau? Tapi dulu kau yang tak mau menunggu rumah Perunas. Rumah segadang kota api-api itu tak usah lah ya. Sombong kali lah kau. Kalau indak kini, habilo kesombong lah. Baguslah itu. Besok kita pindah ke rumah sewa. Kamanyo juonya, eloklah rumah ambo ku di sewa. Abarata lo setahun, kontan. Betul-betul kah moto duitan bah. Barangkali kalau jagung nyecirik kau makan itu. Jangan mahino mana bang. Suami ambonan dulu, lebih gagah dari bang nagaku, lebih talim lah. Tapi mandul, tak punya anak. Itu apa beranak kalau merandu? Jadi apanya kandak kau gini, ha? Apa? Sudah bosan kau sama si batak melarat kau. Yo, tak apalah ku pikir panjang meninggalkan macam kau kau. Banyaknya bini serupa kau kau. Kalau lama bilang terus terang Tina. Bukan baik tu bang Naga. Kontut, pandainya kau marayu. Memang sadarnya ambo kau dah. Sinaga aku orang miskin, orang buruk. Memang abangku buruk bana. Bah, sudah tahunya buruk, mengapa mau dulu? Sabab bang Naga buruk. Menurut kamus Minangkabau, buruk tu artinya rancak, elok, gagah, dan cibana. Aduh. Sakit ya? Main cubitnya kau pula. Aduh. Bah, kamu tahu dah? Enggak, ampun aku, bah. Ampun aku. Itu nanti Cik Sitina 3 bulan tara suju. Jangan pikir-pikir nak meninggalkan gundukan doang cik kau bang. Tak jadinya marah sama kau bah. Memang bang Nagaku bukan marah, bukan sultan, bukan bagindo, tapi batak. Oh, ya mang. Oh Bida. Apa? Bida Nudin pakak kau ku. Iko ambo wo. Nak terangah dek wo ambo menyauit. Baik. Nang aku berhari-hari tu Bida Nudin. Duraku komandari ke orang jahit. Padusu. Hale jali di kau tu. Bukan Maria wo. Tapi wo nak terangah. Kalau begitu, Raden itu nampak kaya. Lupa, Den. Maafkan gue ya Pida. Gue yang salah. Rasai lebih kau tua isu. Dah masuk asa aku nak mau kini. Alum le wo. Baru pukul 3 seperampek baru. Oh, pukul 3 ke ya? Yo.
Oh, tidak. Apa? Susu si Ocep tu dah hampir habis. Dah tinggal senyang nampak ni, Den. Sahabi tu nak kabar sambung dah dah. Apa kecik kau? Kini susu kalian lah mahal ragu dicuba mengganti je ayah nasi kebasaka maksudnya. Yo saka. Iyo. Jadi nak kau bunuh apa jahat tu? Dah taluk dah awak membeli susu dah dah. Wah cilaku no kalian sadono. Bat tiga mencari piti susu sakaleng ni dak tabali. Sedangkan moto halui tabali di sinago. Sinago siap oh. Iyo apa kau tu? Kan sinago nomono. Itu auto orang wo. Ayah cuman makan gaji. Makan gara gaji. Makan gaji. Ayah menjawab upah menjalankan auto orang tu. Oh, katakan apa lu Ridin? Manga kok malih bana kau menyusukan? Tidak malih doh. Tapi tidak beraya. Indah dosen tu doh. Indah dosen tu doh. Mana ke indah? 50 susu orang beranak indah ke beraya. Banyak-banyak makan jantung pisang di batu tu no Den. Buliah banyak ayah susu awak. Tapi dia bibit cilaku. Itulah jadi no. Neset bagai lama kau. Bau ruik. Saya dah dengar kau tu. Bau ruik. Dah ruik lah tahu. Tapi kasihan rancak bau ruik wah. Itu buka lah kutang kau tu. Mengapa pula kutang kau dibuka? Iyo biarlah orang ruik. Barangkali ada letak urek ni tidak sinkron, tidak paralel. Itu kan dibatuakan. Lai pandai buah marik. Wah, kau sangko hongok mana aku Din? Kau saya suak dukun beranak, aku pidah. Tapi saja di dalam inflasi, mula mengganggu total senoleh. Keluarkan lelaki. Keluarkan apa kau? Iyo susu kau tu keluarkan supaya ngurus. Baik lagi kau. Indak membayar bagai gratis. Tapi isi saja administrasi kau 500. Itu syarat dari guru dan saya suat capek lah. Nak malu. Wah transparan saya lah kau. Ayah pula nak dimalukan. Awak sama-sama separtai padusi ko. Laki. Nak nanti bagaimana kau? Kesalah adik kau lah. Kali kepala banang kau mah. Cuba dari dulu kau secara rutin menyusukan anak. Hendak kau karyangan ayah susu doa awak. Asi itu lebih rancak dari susu kaleng tidak. Lebih sanitasi, lebih steril kecil orang modern kini. Kayak canggih pula wo kira lah. Tahu aja istilah kini. Wah, ada kalau istilah kau lah banyak dalam kepala dan. Oh iya. Itu yang membuat awak intelektual je kau lagi. Modern. Definisi memang kurang. Adalah panah masuk penataran bagai dulu tidak. Penataran Ada diploma yang dari BPMP. Bukanlah orang galih wo. Jadi sabana itu bana lah. Repot dek kau menyusuan anak di lapau tu. Nah itu sabana. Nah itulah lainnya kalian kini kami siswa. Kalau namuah balaki, namuah baranak. Namuah baranak, namuah maurui. Iku enggak. Awak memelayakan Jawi menyusukan. Patutlah perangai anak-anak sini lah sama dia Jawi. Hati kare seroman belek. Itu galak-galak kau. Mengakah tu kau. Galak-galakan. Masih kerancaan kau kumah. Jajuk dengan cari. Kalau dimasuk tidak. Dengar kau lah itu. Naja anak makan nasi tu. Bakunyakan. Nasi dari muncul awak tu kau. Basuh kan kemulik saja. Ada itu carono. Jajuk menangah. Jajuk dia lah. Di mendangan ada jajuk. Jajuk kemendangan. Tapi dengar tadi. Apa? Tapi di situlah letak rasional dia kau. Rasio awak jadi sebagai seorang ibu. Wah, rasio. Kalau anak tak biasa memakan si seorang lahir. Dah. Isu anu kamarasu santun jo induk no. Betul lah. Menaruh kasih sayang ke ibu no. Kini dah.
Entah rumit dan mengecek. Jadi kesurau lah dulu, harilah tinggi dia, Den. Ayo, pailah wah. Kau lagi mamak, Rida? Lain nak. Famili lain? Banyak. Mamak tua, mamak etek, mamak kandung, mamak tiga. Awal lah meninggal setahun dan lapis. Apa ada begitu mamak bertanya? Iyo, amak perhatikanlah hampir 3 bulan kau di siku. Anda pernah kau pulang ke kampung? Atau famili kau yang datang mengilau kau kemari? Kecuali baku-baku kau di Medan. Tak lah mak. Susah rasanya kalau menganak-anak nasib ambu je famili tu. Alah, barangkali kau tidak pandai bergaul je ada awak. Barik ke Batak dari ke Minang. Tentu ia benci orang. Bukan baik tu tu mak. Kalau bukan baik itu, baik tu. Panjang kisahnya mak. Cuba ceritakan. Apa salamu ko ayah tak pernah bercerita ke mak mengenai riwayat almarhum mama dah. Tak pernah. Sadia mak. Kini ambo nak menanggung akibatnya. Ambo rasa tak buang nak di famili. Orang kampung lah satu meremehkan. Mungkin sudah tantangan ambo dan buruk mungkin. Apa dulu ayah je mama kau tu kahwin di luar ada? Iyo. Ada ulu bajak dari jauh. Makasih ya mak. Bukasnya lah hamil baru menikah. Oh indah mak. Kau mengatakan indah. Sedangkan waktu tu kau lagi lah. Demi Allah, ambo bukan anak haram. Kalau mak nak percaya, bertanya lah mak ke ayah. Atau selidiki ke doktor nama Malaysia mama. Atau ke Tuan Kadi nama nikahkan. Atau kepada orang kampung sampai ambo layak. Surat nikah ayah cuma mama tanggal 4 Januari tahun 71. Sedangkan akte kelahiran mama tanggal 10 September tahun 73. Surat manyure itu kan bisa diatur tidak? Amak kini ku bertanya atau menuduh kau? Usah tak singgung dulu Farida. Kan patut amak masih asyik soal keluarga awak. Bukan menuduh. Kalau amak ikhlas bertanya, kamu lagi keterangan yang sebenarnya. Memang ya mak. Memang banyak tuduhan yang tidak-tidak. Ada yang mengatakan mama kan kasih orang Batak. Mama lah dirusak di ayah bagai dituduh orang. Ayah menyogok doktor lah. Dan macam-macam saya. Tapi dan pasti orang tua ambo kawin cinta. Dan beliau-beliau perasiah dari dosa. Pak Milina setuju. Memang keluarga mama yang tak merestui. Itu? Kecuali almarhum minyak berdua je wo. Pemilih sadonya pun membekot. Sehingga beliau kahwin di Medan. 2 tahun kemudian ambo lahir di Dumai. Sebab ayah bakal raja jadi kontraktor di Caltech tu. Lah di TK baru kami pulang nak diminta ubo. Dan penyakian sejak mama kahwin lari tu. Tinggal di kampung? Sebenarnya ayah nak nama tu. Tapi tak pasal dek sayang je ubo. Diterima di Magadang? Kami menyewa rumah lain. Dan ubo diajak pindah. Sampai mama meninggal tahun 87. Apa sakit mama kau tu? Kata doktor sakit paru-paru. Tapi banyak orang mengecekkan tak makan racun. Bukan makan hati dia kalau kelihatan. Tak betul tu doma. Mama sangat sayang je ayah. Rumah tangga beliau rukun. Mati-matian ayah bakal raja membawa auto Padang Jakarta untuk biaya berubek. Sampai pun rumah yang dibangun ayah di Padang Panjang tak juga. Tapi hingga beliau pai, tak ada mama jaga-jaga. Saja itulah berapa kali ayah kau kahwin? Tak pernah. Jadi kau tetap di kampung? Mencaliak kami jauh dipencikkan famili. Ambo dibawa ayah kamanya pai. Oh, nak tinggal je bako di Medan Bagai? Indak. Jadi anak gadis kundang-kundang ke apa? Bukan si ambo tinggal je ayah. Kami mengontrak di Ulak Karang sampai ambo dikawinkan je papa sucuk kah. Oh, hamba tak percaya kalau ayah kau tak kahwin-kahwin. Pernah 2 kali. 2 kali? Kecek kau tadi tak pernah? Cuma 2 kali. Sekali je Ibu Rosna, sekali je Ibu Tina. Oh, baik tu. Sangku amak tadi 2 kali sebelum kami keluar suruh. Ya, tapi sebelum je amak sekali pula. Hah? Iya, sekali je mama.
Iya, jangan tele-tele juga lah kau tidak. Barangkali kau aku lah namanya kau larang ya kau kali dek takut kata lantar nak. Malam pun nak manjurkan mak. Kasihan beliau. Walaupun tak pernah mengaluh. Tapi selalu dijawab dia ayah nak mungkin mama kata ganti dah. Bah kejamannya mah. Kata ayah, amakku mirip bana jual almarhum mama. Masa? Iyo, sama-sama tinggi semampai, sama-sama ikan manis. Sama-sama cerewet. Memang, mama agak keibuan stek. Bawahnya lu nak lambui. Jadi kalau amak kare-kare nenekan gitu. Amak orangnya tegas, disiplin. Cuman itu bedanya. Oh. Kanan lain saruman, alis, hidung, cara berjalan. Sadualanya sama je mana yang aku nak nilang. Cuman bibi amakku agak lebih tipis dek, tapi seksi. Nak kayu selaku dah. You bana mak sungguh. Mamaku lebih kamek kan? Itu fotonya. Coba perhatikan. Sama tak? Kau fotonya. Oh iyo. Mungkin banyak persamaan antara kami. Tapi nan balain bana cara melayani suami dan benda musnaga. Mama kau pandai membawakan sebaiknya. Sedangkan mamaku agak susah. Soal apa yang susah? Iyo, soal karehnya tu. Basuh kareh sama kareh kasudahnya tak api. Aku dan nama khawatirkan tidak. Tentu perlu penyesuaian mak. Kan baru 1 tahun berbawa. Masih panjang waktu untuk saling faham watak masing-masing. Ambo rasa amak mesti banyak mengalah madu ayah tu. Sabangannya Inyo tu cukup sayang kan mak. Banyak perhatian. Dan tidak nama peduli je masalah-masalah sepele. Iya. Cuek kata orang gini. Tapi amak nanti tak tahan je caranya mengecek tuang. Pari, kasar, egois. Pendeknya kau basuh je bini lama jantung air mungkin antara usah bantah tadi lapak dengan suara juga. Kalau soal suara mak, memang lah bawaannya yang jaga itu. Nggak mungkin orang Batak boleh nak lunak ke orang Solo atau orang Bandung dah. Keceknya yo karih tapi bukan kasar. Kalau jo hati, sama saja nya mak. Ada nak elok, ada nak buruk. Orang awak pun kan itunya. Ayah kau? Yakin lah mak, hatinya elok. Lembut bagaikan sutra. Tapi keceknya karih bapak suka ya. Itulah Nansi Naga. Banyak kau bawa ni bagi dong. Alah, cuman 3 ekor kok sama anaknya. 3. Nggih. Pasal ni ada 5 ekor nampak ni. Dijual. Banyak-banyak. Tak sanggup kau berakeh rumput. Rumput? Tak rumput dah. Lah sama saja toh. Ya tapi bahasa kami rumput. Rumput. Iya, rumput. Wi. Cecah bu. Ui. Rumput. Kantui. Allah. Ya alah. Lopeu lu sudah aneh gua. Ya payah. Alah. Kini dia itulah. Ya. Cuba sabuk dak pagindo tabuang. Tabuang tu lain pula muka asuknya tu pagindo. Tabuang. Itu artinya tabu punya waang tu. Walah. Susah banget kok pakai cek cara lembang. Iyalah heran yang jelik pagindo. Alah bako unyuk jangi. Lampi-lampi lo gigi dia muncung dia. Mengecek cawak alun ya obeh dia. Mengecek pada tu dah tu. Main bau kasih ngah. Badan sepayah bona. Tidak latih detik dia rumah. Enggak tahu kok soal latih melatih. Beliau itu paling rajin loh. Oh loh. Ya. Ambo kok disuruh ke sawah kok tiap hari. Oh ke sawah? Disuruh ke parak, pakai balo, pakai ping kayu. Iya. Saya kok badan jadi capek. Laki bana kok. Iyalah parah. Yalah latihan kecil awak latih ya kecil. Iya. Yalah. Itu mah Pak Indo. Yeah. Daripada batani, anjaklah awak menggalih di pasar. Awak lah gay, pipih banyak. Amu aja bersangai di tengah sawah. Ya lacak kok dicoba. Tapi dia bagale, rugi melulu. Lari ke rugi pula. Tidak pandai merayu orang. Siapa sih nggak pandai merayu?
Buktine, orang rumah itu hasil rayuan maut sampai batucu 9. Aduh. Jadi Kalau soal dagang, Lembang, ya. gak mungkin kuat kok bersaing sama orang Minang. Sedangkan Cino wae gak bisa kayo disiko. Apa mana Jawa pensiunan kaya Amboiko. Weh. Tapi itu orang kampung Pak Gindo nama gale misur itu enggak bendera. Endi? Tahu enggak seorang? Apa boleh menggale jamu gendong dah. Orang siko ndak pandai gendong di punggung. Pedusi ngendong jamu di dado kan drepot Mak Lembang. Alah. Itulah Pak Gindo. Angge apa meneh kuwi? Iya. Ale boleh mau minta dong kerambi ya nek. Monggo. Silakan ambil. Itu ada anak kerambi di sebelah rumah. Enggak ada kerambi deh. Tapi itu nan tingginya tuh. Loh. Kok malah mau bapak-bapak pepanje? Ya perlunya nan tinggi dah. Kue apa niku? Untuk ubek. Sakit apa sing mau diubek dong kerambi? Itu rasio. Ndak boleh orang tahu sing ini ndak. Wah, ambok curiga sama Mak Lembang iki. Orang ngerti ambok asiatnya apa toh dong kerambi? Jangan banyak tanya lagi. Pendeknya kalau perlu udah boleh bukan? Macam itu saja. Ya. Kalau dikasih tahu gunanya ambo lagi. Kalau indah apa? Ya ndak ambo lagi. Ada ciduk mana bukan? Yo bek bacilo orang mujarab. Ayo. Le. Jadi ada lagi tahu gunanya kau Pak Gindo. Tapi ya berjanji ya. Ndak boleh bocor ke kengkeniak kau baru dah kurang lain. Kalau mungkin awas. Ya ambo janji kok. Pak Gindo. Dokek dah nyak saya. Nggih. Cuba cari Pak Gindo pelepah kerambi nomor 3 dari pucuk tena. Oh. Iya. Sing sebelah wetan? Ya tena. Nang jauh tena. Nggih. Ambo baca lihat kok, ambo baca lihat. Perhatikan yo. Nggih. Kini hari indak, hari bu indak, angin indak. Nggih. Tapi ada soleh daunnya. Manggai kari je. Ada nampak? Sing goyang-goyang itu tuh. Pak Lembang, sing goyang-goyang. Iya. Itu nan lidih gilo. Boleh obat orang gilo toh? Enggak. Tapi ramuan untuk membuat orang jadi gilo. Percuma. Enggak dipikir gilo, orang podo hampir gilo kabeh. Gara-gara dolar ya? Masa bodoh karo dolar. Wong enggak makan dolar kok. Tapi harga barang manggilo mana? Iya. Sambako ya, nyai gak karu-karuan. Apa kita ndak bisa jadi kilo sak kampung? Iya, sabonanya bukan untuk menggilokan orang dah Pak Gindo. Apa toh? Tapi menjadikan orang tak gilo-gilo. Lah, tak gilo-gilo karo sapa? Enggak karo doh. Kau orang padusi tak gilo-gilo kat itu jantan-jantan kah? Bikin kesemaran. Iya, ke kasimaran, kok kasih taruman, kok kasih berjalan jambang. Itu bergantung ke montonya bukan? Walah. Bahaya iki. Ambo panjek ini ya? Nggih, monggo silakan Pak Panjek. Asalkan jangan anak perawan iki dibanjek. Apa kerja Pak Indo? Bukan. Maksud ambo tolong sisri usah diguna-gunai. Tidak. Mengapulu anak gadi Pak Gindo tu kadang bituan pula. Kali dan dua. Duh Gusti, amit-amit. Pak Gindo. Nggih. Si Parida anak sinaga nama lapau dah. Iyalah baca kaya. Yo dia pakai cek tempo hari suaminya sudah di PHK. PHK. Nagori PHK ada di mana? Maksudnya di PHK diusir dari rumah. Tapi soal cerai atau enggak ya mau enggak jalur. Baik. Rancak dah. Permisi dia manjik ya? Iya, monggo. Berkeronggo tu? Enggak, paling-paling semut gadang. Iya. Ya dua si panjik batang kami ya. Aku pandai dia membajik copik dari tupai. Kasihan nak Prida. Minum orang? Bah, apa ini? Kopi apa air jamu? Bah, Hamba kali rasaku. gula mahal. Dibilang kopi bukan, dikatakan ubek penantang. Usah banyak tanya. Kalau awi minum. Mau kasih kopi pahit, tak palah tak kau kasih gulu. Taunya awak zaman moneter macam kini. Tapi kental pula sekete. Bubuk kopi itu mana mahal? Minyak tanah pun naik untuk masak kompor. Memang naiknya baru tahu. Mengapa kau masak?
Agi saja lah mantah biar menceri. Kok kaman ceri, kok mencawan itu anak do. Lama-lama berang juga nyambu sama kau bah. Kalau berang lah, berang kamu neter. Satu lah demonstrasi itu. Demonstrasi pula kecek kau. Jangankan kau paneh-paneh menjorit membawa spanduk, memasukkan persneling auto saja pun awak sudah lemas. Kalau dulu bang? Kalau dulu jangan dibilang. Anak yang singgah yang karya yang manjuju itu awak tu ya. Ikan iyo itu nak mana Sila yang keteknya itu, sadangkan naik kalau ampek pula ampek lasuh saja ke atas. Kini bang? Kini pendakian dama saja tertagun-tagun untuk awak. Rasa ijai. Oh bang? Apa? Cerita itu lagi? Bukan. Iko serius bang. Soal si Parida. Kenapa pula dengan si Parida? Macamku bang. Alah hampir 3 bulan si Parida di siku. Alah selama tu pulau sama nyepai. Jadi? Abang nurik pikiran ambo, rancaklah kita japui si John tu, dipelokkan rumah tangga itu balik ya. Si Parida, alah kau tanya. Kalau ni kabar si kare, tetap tidak kena muah tu dah. Katanya, apakah ni muku ko kapai kantu kuah menulis curik caranya bang. Taruhlah si Joni mau diajak pulang. Untuk apa pareman tu dia awak? Untuk apa? Iyo, untuk minantu lah. Tapi si Parida tak mau kecek kau. Kita bujuk. Arancak jual lah suami daripada marando. Ndak. Cucu saya itu nang kabar tambah. Itu tidak urusan awak. Kok kabar tambah, kok penyu kabar kabe. Tak usahlah kau pusingkan kali urusan si Parida. Takkan mati tak bersuami. Kalau itu, ndak ibu namanya jual anak cucu tu. Bah, karena ibu lamang kau tak kuizinkan si Joni pulang. Untuk apa minantu macam itu? Lama-lama saja jadi laki orang. Sudah pengangguran patentengan setengah mati. Pandai pula itu menangani diri. Tak dia aku jang. Biar saja bercarai. Nanti kalau ada jodohnya nak dicarinya suami lain. Apa? Disuruh mencari laki? Iyalah pula. Dialah nang tahu nang ketujuh di seleronya. Oh baik tu. Disuruh akhirnya mangicok dan rasul nang kelamak. Asal rupa orang membeli durian. Ku anak awak tu beko nang kesansai, dikicok laki-laki bang. Bah, yang kau pikir pereknya anakku itu yo. Jangan macam-macam kau Tina. Tak ada keturunan kami dari perempuan jalang. Tetapi abang sendiri yang mengatakan disuruh mencari laki. Oh inang, maksudku kini tak zamannya lagi mencarikan jodoh anak. Kita orang tua memberikan kebebasan kepada anak menentukan pilihan. Bukan disuruh hilir mudik menjojo menjadi rumah ke rumah macam tukang kredit. Bodoh kali lah kau. Iyo, abang saja lah ngecadiak surang. Awak nang santiang, awak nang hebat. Orang ku tengok kesadanya. Kau babak apa jatuh ambo yo ndak kan di bawah satu. Kau darah tinggi rupanya yo. Capek kali marah. Walau nak apa-apa lah naik hitam kau. Lama-lama saja mengatakan orang bodoh. Ambo ku keluaran SPG le tahu. Mengapa tak jadi guru kau kalau keluaran SPG? Ndak ada ijazah. Abang ada ijazah? Ndak tamat. Badak tamat. Tabur kawin. Nah, itu namanya sekolah mencari laki itu. Ambo bukan mencari laki. Tapi Pak Jatuh nak mengajar-ngajar ambo. Tapi kau ndak dipaksakan? Ndak ada orang mau masuk. Kami pacaran. Bapom belajar orang gini. Itulah maksudku sayang. Kita kasih kebebasan kepada anak-anak. Sedangkan membeli odol saja. Kita tak mau dipilihkan orang. Apalagi memilih calon suami. Sakit mana hati aku dikatakan bodoh. Dikatakan cari laki. Kau tahu mamamu merasa ya bang gue. Maafkanlah Bu Tina. Maaf. Lidahku itu nanti seleo. Maaf yo. Pendeknya Parida mesti capek pas suami. Kalaupun babalik kasih John, jurang lain bagai. Latih tanggung jawab Pak. Sudah bosannya agaknya kau tinggal di situ yo. Soal bosan tak bosan itu urusan lain. Nah, kalau memang begitu kan tak kau baiklah. Besok ambo suruh pindah dari rumah kau kok. Tapi bilang dulu alasan kau. Mengusir dia apa soal uang belanja. Piti belanjonya ya kena aja cukui bang. Soal ciusok dan diurus uang. Bukan itu. Jadi mengapa kau membenci anak cucuku? Ambo ingin memindahkan si Parida bukan karena banci bang, tapi karena sayang. Sayang? Sayang kata kau. Dan ganjilah kedengarannya itu bah. Kini urusan tak panjang-panjang. Bilang terus terang kalau kaulah muak sama si naga. Indah bang, indah.
Ambo tetap cinta jo abang. Jangan berbelit-belit kau. Ambo tak suka katu-katu melereng. Ambo ingin belak-belakan. Nan iyo katukan iyo, nan nindak bilang nindak. Kalau banci kaburu naga, tando banci ke sinaga. Sebenarnya bang, sebenarnya ambo sayang ke Farida. Sudahlah. Itu juga yang kau bilang dari Cako. Ada ngakak dulu ambo katakan, tapi abang minta alasan. Dari tadinya mau minta alasan. Kare kepalu. Bilang. Nak ku lembut-lembutkan kepalaku. Apanya itu? Iku na sebenarnya bang. Apa? Sebagai sama-sama padusi, perasaan ambo ku tidak lama. Inyo merando, ambo bersuami. Bah, uwo pun merandonyo. Mengapa tak kau usir juga mak kau tuh? Beliau kan orang tua bangke bang, ala masih. Apa bedanya? Kan sama-sama padusi. Kami orang padusiku, perasaan alui bang. Alah. Zuli, orang laki-laki memahami isi hati kami. Alah mak. Si Farida tuh kan orang bodoh, baru beranak cie. Hatinya tak guntiang mencari kita masuk bilia tuh bang. Sedangkan ini tabar yang seorang tanda. Mengalu galak. Itulah orang laki-laki kok, tanpa perasaan. Kuakui lah bang. Namamu kok tembok. Memang kuakui. Toleransi kalian sama-sama padusi kau hebat. Kini ambo anjurkan. Rancaklah kau menjadi anggota PPI. Apa itu PPI? Partai Perempuan Indonesia. Partai baru dan anggotanya padusi sadonyo. Itu menyindir namanya. Bukan menyindir. Tapi mengingatkan supaya capek-capeklah kau mendaftar. Mana tahu entah bisanya kau nanti jadi anggota DPR Kabupaten. Namo jo foto kau tak pampang di koran Singgalang. Tina Sinaga. Cuma itu. Tidak. Kecewa. Kok di Minang saja nanado cuma itu. Punya batak pun pandai belum cuma. Cuma itulah kau publik ini. Lah milik internasional tu. Kalau begitu abang bantu lah beko partai PCI. Sinaga ketua umumnya. Apa pula itu partai PCI? Partai cuma Indonesia bang. Oh Mak Lembang, ambo datang kemariku nak minta tolong ke Mak Lembang mah. Minta tolong apa lo kau? Minta tolong mempeloi rumah tangga kami. Kalau kau minta tolong lanco itu ndak kaden lu. Boy ke pengulu atau kau orang siap beres deh. Muka si ambo nak minta ube. Minta ube ke doktor mana? Ndak kapotik bisa yo dah. Tapi mama kan dukun. Siapa mengecek dan dukun gua? Siapa pula orang nak tahu kalau Mak Lembang kau dukun dadang? aduh. Alah, jadilah. Kini itulah kak. Yo. Cuba cerita dia kak masalah rumah tangga kak tu baca macam ko mang ko dukun. Tu. Ambo ko punya suami. Siapa nama laki kak dah? Namanya Sinaga, supir taksi. Baru setahun ko kami kawin. Oh baru ya? Iyo. Sudah tu balik. Ini tu punya anak padusi beranak cie. Iya. Tinggal aja kami. Iya kah. Suami ambo tu sangat sayang panak anak cucunya. Kasain gua ambo ko agak tabulakang juga ni tu. Alah, pajarin tak laki tu? Indah. Nama siapa? Si Farida. Farida. Korojo? Oh, ini kan balap-balap ketek. Manjual kopi di Simpang Tigo dah ke SMP tu lah. Farida nak dekat SMP ya? Dia. Apa tu? Agak babadan. Tentu iyo babadan. Ya. Kalau ndak babadan, pilih nama dah. Muka si ambo badan itu Sinta. Oh, itu ancak ya? Iyo. Kulitnya temani. Temani. Iyo. Bercilalik di dagu sengenik tak? Iyo. Obu gunting pendek. Iyo. Ngeceknya agak bagak sikit. Iyo itu. Mak Lembang tahu je benda tu. Kalau je tahu bah. Nah. Itu kan langganan dia minum kopi jok pagi tu deh. Tolonglah ambo ko Mak Lembang. Andaknya fajar tu terpisah dari kami nak. Aku dapet ayah itu banci tertungkui. Pendeknya jajuk saja mencari anak tu. Mereka bisa tu Mak Lembang. Alah, ya. Bisa. Ayo bisa tolong deh. Apa ramuan yang kamu cari tu? Ramuan ya. Yo.
Anan sawana ada itu maka. Urusan kau ya agak borek sini, weh. Ayo deh. Soreknya pun banyak. Apa-apa saja syaratnya tu? Pertama piti kontan 125.000. Hah? 125.000? Iya. Bang ada sama tu mana? Bang ada terkajut benar. Bang enggak apa dong. Dek gini namanya moneter. Ukurannya someh. Omeh berapa gini ya kak? Oh, hampir $10 ya mah. Ijan dolar lah. Jangan ke dolar gitu apa? Jo piti awak aja lah. Sudah tua lah. Sudah itu. Yo. Tidur dan monos dek wah. Tolu ayam hitam 3 buah. Putih 5 maning 7 buah. Trip pertama dah. Itu aja dulu. Kamar ke dicari talu ayam hitam. Talu ayam biasanya kan putih Mak Dukun. Jangan metele juga kak lekwa. Ayam hitam nama talu tu bukan warna talu tu nan hitam dah kak. Atau 5 maning lagi tahu tak? Tahu dia lama 6 buah, 2-3 batang. Putihnya agak 7 buah. Nan sekodang-kodang kelereng ni. Oh, sangku ambo kok putih 5 tu nan rasanya manis. Kena rokok akak mencari nak kebesuo dah kak putih 5 manis mah kebesuo. Nak lain ni? Ya tu je deh. Atu. Hati ayam dicuci akan orang. Oh, ica-icanya alang tu sinaga. Ayam si Paridah, betul? Ayo ke kira baik itu dah. Ada je lagi. Atu. Ayah saulu 2 maro. Nan saulu 2 muaroku 40. Iko batang ayah nak simpang. Oh. Sawuk nan aliran sebelah kidar ya wak. Sawuk lo nan sebelah suku adi cerita itu wak. Jadi boleh di tas simpang hatinya ke si Paridah tu mah yo. Mambiaknya kok kak. Yo. Hari Jumat agak sedang orang berburu. Hari tu mambiak ya. Tapi Mak Lembang. Biasanya orang kan berburu mereka. Ya itu tidak urusan den dah kak. Nan jale itu kamu nubek. Ada pom ni tentu dah kak. Jadilah. Jadilah Mak Dukun. Ya. Ambo usahakan sampai dapat. Permisi dah Mak Dukun. Ya, baiklah. Ke Batang, Mak Muncak singgah ke Lapau. Kami mau tahu-tahu panjang, hampir 2 jam. Beliau kirim salam ke ya. Mak Muncak? Muncak mana itu? Dun sanak sepupu Mama. Lupa ya. Muncak. Oh yo, ini ayah. Beliau lah yang tak pernah satu-satu soal mandi yang dulu. Kalau mama kau nan lain, menantang habis-habisan. Sampai mengusir mama kau dari rumah gadang. Apa saja yang kalian cakapkan? Banyak ya. Soal Cik Kiah nan lama meninggal. Soal ratu di kampung. Soal sawah nan digadaikan di Mamulano. Pendeknya macam-macam lah. Beliau manjurkan supaya ambo balik saya ke kampung mau lihat ratu pusako. Balik ke kampung? Iya. Tak mungkin sayangnya itu. Masih tengiang di kuping ayah ketuk-ketunyik lelo mengharamkan baurang Sumando Batak. Masih tabayang di ruang matoku mama kau turun rumah gadang menangis sambil mengapit bungkusan kain. Sudahlah. Kalau teringat luku lama mau rasanya ayah berdendam selama hidup. Sakit rasanya nak. Sakit sampai ke tulang sumsum. Tapi kecik Mak Muncak sebagai anak kemanakan Sultan Mulano, ambo berhak puluh je ratu pusako kami. Mama kan tak pernah dibuang di adik dah. Jadi keturunannya tak punya hak sepanjang adik. Tak perlu itu. Tak perlu. Tidak pun kau diakui suku Ceniago. Kau punya suku Borunaga. Harta warisan dari pihak bako pun ada di Tapanuli. Basawah baladang, kau pun kemenyan kita pun luas. Apa lagi? Tapi kalau dipikir-pikir ya, batu juga kecik Mak Muncak tu. Rugi kalau nak berbalik ke kampung. Seperti gua ratu tinggi kan milik ambo. Itu juga rumah gadang. Kalau... tak usahlah kau pusingkan soal harta di kampung tu. Tak usahlah. Apa lagi sawal habis digade-gadekan mamak kau? Untuk apa? Pemilik kau nan lain pasti membanci keturunan si Rosma. Akibatnya kau pun nanti mati diracun. Pendeknya ayah tak setuju kalau mau utik-utik masalah lamu. Makan sajalah hasil usaha sendiri. Tak kentar lantar hidup kau walau dikucilkan orang Ceniago.
Percayalah semua ya. Kalau begitu, berarti ayah memutihkan silaturahmi ambo je famili dari pihak mama. Sedangkan kami kan berhak ko ya. Dan menuntut hak itu kan wajib pula. Wajib kecek kau. Mau ditaruh di mana muka ayahku? Hah? Apa kata orang kampung nanti? Begitulah cara Sinaga punya anak. Lah mati bininya, kini anaknya dicampakkan ke kampung. Batak tak bertanggung jawab. Bah, tidak kepikirkan itu? Tak mungkin orang kampung mempergunjangkan ayah tu doh. Ambo kan lah gadang ko ya. Bukan tanggung jawab orang tua lah doh. Syukur ambo lah ayah urus sampai dewasa. Kalau diorang dulu mati istri, anak-anak ditinggal je keluarganya dan saparui. Bahkan sampai kini masih banyak nan basuh di masyarakat Minang. Biar sajalah orang lain, tapi bagi ayah pahit rasanya dicibir orang dari belakang. Tapi ya, jangan membantah kau. Pendeknya kalau kau tetap nak balik ke kampung, itu artinya tak sayang semua ayah. Itu sajalah. Sebaliknya, kalau ambo tetap di siko bawa je induk tiri, berarti ayah tak sayang je kami dah. Mengapa pula kau berkecek begitu? Ambo tak sampai hati rumah tangga ayah kacau gara-gara kami menumpang di rumah makku doh. Bah, apa saja yang kecek mak kau? Tak usahlah ambo ceritakan. Pendeknya, ambo tak lama-lama tinggal di siko dah. Kau diusir si Tina, yo? Secara tarang-tarang ya indak. Tapi entahlah, rumi ambo mengeceknya. Jangan macam-macam si Tina. Kau bukan menompang di siko. 5 juta piti ayah merenovasi rumahku. Inyo tu tak tahu diuntung. Sombong kali dia. Tahu kau, modal mak kau menggalih tu seadonya piti ayah. Perabot aku nak membali. Pala aku caraikan tagak-tagak baru tahu dia raso. Nah itu banan ambo takik kan ya. Ambo andaknya dah ambo ayah ya Cik Cina tu betul-betul sebagai pengganti mama lah dia ayah. Dan bisanya mau ayah sampai bercerai dan bilang. Tak ada potongannya kau menjadi istri setia. Takkan tak ganti mama kau sampai kapanpun. Ambo yakin beliau tu lagi cocok je ayahnya. Asalkan lagi sama-sama bisa menyesuaikan diri. Ayah mesti sabar maduk isi paiknya tu. Nah, urusan nanti lah itu. Cuman minta ayah, janganlah kau anak satu-satunya jauh dari ayah. Takkan ada orang lain tempat berbagi rasa kecuali anak kandung. Kalau kau menjauh, tamatlah sadunya. InsyaAllah ya. Ambo lain tak akan mengecewakan ayah. Hanya selamatkanlah rumah tangga ayah. Usah sampai bercerai berantakan bagai ayah kerana dia ambo. Sebetulnya Faridah, kalau kau nak memisah juga, cukupnya sisa peninggalan mendiang kembali rumah Perumnas tipe 21. Tapi balung saatnya kini. Ayah sedang memikir-mikir, apa kita tinggal di Padangko atau balik ke Medan. Dan pasti tidak di tanah pusako kau, tidak pula di rumah bako di Tapanuli. Kecuali kalau ayah sudah mati, terserah kaulah. Ambo setuju saja ya. Pendeknya, nang karancak, nang kesanang di hati ayah je lah. Nah, tentang masalah si Joni, sudah bulatnya tekad kau? Iya ya, minggu muka kabar sidang di pengadilan agama. Keputusan ambo tetap nak berpisah. Sudah tabayang di otak kau si ucuk kabar bapak tiri kalau kau ada jodoh nanti? Ambo lai siap untuk menampung apa saya risikonya. Bagus itu. Tapi dah. Ada info sikit. Wok nak bertanya ke ya? Tapi je maaf wah. Maklumlah kecil orang tua-tua buru. Tanya apa bu? Kadang-kadang di orang mempakatukan di surau je kau. Guru-guru pun acuk pula menyabui. Menyabui apa? Itu menutup monitor katono. Ayah kena monitor tu pidah. Bukan monitor doh. Tapi monitor. Iya entah. Itu menenter agaknya ya. Kurang jali terang din. Monitor tu istilah kini tu. Artinya segala maha. Wah, jadi babalik ke masuk Jepang tu ya. Balain bu. Masuk Jepang tu ndak ada barang nak di Bali dah.
Tapi kini barang sambuh piti sari arago maha. Atin bakal sugi kan. Tentu kalau nanya puluh tu. Sadonyo naik wow. Dah ada nak murah sini kau dah. Wala. Kalau latin bakal na maha. Harago siriah lah nanya puluh. Dia ke perintah mulu dan ko elok balik ke sila din peremen jadi pidah. Itu galak. Peremen apa ni wo ka? Peremen Iyo, apa? Peremen karet na ranca. Alah. Boleh nak lamo tahan no. Peremen tu mula nak lebih mahal dari tembakau aragonya. Wow. Ay. Iyulah susah no ku ibu awak. Ranca wo kembali sin ke studio. Capek sin wo mati nak. Lah kok. Kain kapan pun lah mahal kini wo. Kapur baru lah sabun mandi. Sado nak ya. Beko, 3 hari wo di kubur aman doa puluh seketik. Kan susah kami nak tinggal di buyutnya beko dah. Jadi kau mau ke failah ku pindah. Di dunia lah segala maha. Kematian malam kurang. Awak gaib banyak nak takana. Hidup manusia orang. Entahlah. Kau hidup ingat kau. Sudahlah wo. Indah rancak dah baik buat hati dia tu. Nak baik mana awak namu tu. Wo kan rajin mendengar kaji. Takkan perlu dikil. Tidak. Kini kalau segala mahal ya. Tak bisa bagai ku disimir atau disogok bagi polisi. Disuruh mama seorang manggalih supaya menurunkan harago. Menyogok apa makasih wo ko makasih wah. Cik bertanya pula ke Fida. Kasus tu kalau membudaya. Sampai lalu lunggah bertukuk basuh awak no. Usah disabit-sabit tu wo. Berbahaya tu wo. Dari dulu polisi tu ndak ada pernah makan sogok. Beko wo bisa dituduh subversif beko. Nama beko wo kabakuji ke dalam tansi. Ayo makasih dan oknum. Bukan korupnya. Ayolah canggih pula gaib biru kaya. Kan itu gunung TV je kau. Ibuku mesti dinamis tidak. Negari lah berubah wo. Kini indak zamannya orde baru dah. Tapi lah zaman reformasi. Oh iya. Zaman renovasi ya. Alah, reformasi bukan renovasi. Iya makasih no. Mempai bantu kamu menjadi lebih rancak. Kan itu tuh. Reformasi, renovasi. Ya betul. Betul juga makasih wo tu. Hebat. Jadi berterima kasih lah awak ke anak sekolah. Nalah mati-mati berjuang merubah negari ko. Aduh tu pantunnya di den tidak. Pantun apa? Pantun peninggalan ingat kau. Bunyi pantunnya wah. Culah ada mendengar ada dah bunyi. Cuba lah kau simak seketik ya. Ya, culah. Balaya kapal ke Betawi. Hendak menjalang Pulau Sabang. Sehingga di Teluk Bengkulu. Sia menyangkul kata jadi. Lah labah kayunan gadang. Labah adik ladi yang tak baulu. Itu. Ke tangan. Iyo Santiago. Alalala. Hebat. Saratin untuk wo. Kok bisa ditambah lah. Mapitin. You nak dibalikan ke sini ya. Ya, bukan pitih muka si ambo dah wo. Tapi pantun wo tu dapat 100. Itu pantun politik dah wo. Ya. Lai ke dapet tu di Pasugi Ponten tu 3. Alah. Apa le wo? Apa le? Betul lah kau ya. Jual lah kain budi pasal kau ingat kau agak salah jadi. Itu apa dia jual? Dia balikan ke susu siocot. Ibu di mencari apa jatuh memang kenyang-kenyong sana je kau ibu dia. Tak perlu menjual bugi mana tu. Alah, malah lambo balikan tadi sekalian. Batu ke kau? Pajak kau balikan ke orang kalian you. Bukan. Lambo balikan susu sekalian. Ayo bawalah kemari susu kau tu nak denurui no den bahai wai. Tak mungkin ada wo. Lambo bana kalian rumah. Kok baba asiocot. Awas kau. Di rantuang ipungkuang ketiga tak sapuku. Caliak deko kau. Aku nak takut bagai di Sinago tu doh.
Ayo. Ayah curiga sama mak kau tu, bah. Hah, curiga apa ayah? Kapatang ayah mencari-cari kaos di lemari pakaian. Sudah tu lah. Di rak paling bawah, Hmm. di dalam tumpukan baju-baju usang, basu ayah barang-barang yang mencurigakan. Barang-barang apa? Nah, dalam bungkusan kain hitam, ada kain hitam dibungkus. Hmm. Baju empu ayah telur ayam kampung 3 biji. Betul? Putih 5 yang sudah agak mengering 7 buah. Sudah tu ada 20 botol berisi air putih. Untuk apa barang-barang macam tu disimpan dah? Itulah ayah tak habis pikir. Untuk apalah sama mak kau itu? Atau mungkin punya uwo mungkin dah? Ndak. Sudah aku tanya dia menggeleng. Tak tahu ambo katanya. Macam ramuan obat rasuku. Palu ya, limau, air putih ya. Kalau ndak untuk ubek, manga pula kau disembunyian jauh-jauh. Itulah kecek kau. Bila saya ambo, amakku ada menyimpan rasio kok. Sebab kalau Cocok kali. Cocok. Perasaan aku pun begitunya. Biar ku tanya mak kau tu nanti malam. usah ya. Jangan ditanya apa-apa dulu kayaknya. Kalau dia tak mengaku ku paksa. Pasti ketahuan nanti. Indah, ambo dah setuju dah. Mengapa pula kau tak setuju? Kalau memang amak bamu kasih buru, ainyo mati-matian tak mengaku tu doh. Atau dicari-carinya alasan. Untuk ikolah, untuk itulah. Taruh orang segala macam lah. Paling-paling ayah kayak emosi. Sudah tu batangka. Itu tu yang kena jadi. Barani tak mengaku, ku sumbatkan 5 busuk tu ke mulutnya. Alah, itu bana dan ambo dan tak setuju ya. Andaknya diam-diam ayah memastikannya. Apa tujuan beliau menyimpan barang-barang tu? Mana tahu. Entah elok yang kasihnya. Soalnya kita buktikan secara rasio pula. Apa itu hendaknya nak rancak. Betul juga, bah. Menurut pikiran kau, apalah nak rancak cara ayah menyelidiki? Macam ikut ya. Mula-mula kita selidiki dulu. Kira-kira kasih amak minta tolong. Kita ketahui dukunnya dulu. Payahnya itu pula. Banyak kali dukun di daerah Kiko. Tapi nan santian tentu ada beberapa orang sayangnya. Aduhnya kau mendengar siapa dukunan paling hebat nan laris dikunjungi orang. Yang terdengar-dengar di ambo ada seorang. Kabarnya orang tu ya memang hebat benar. Siapanya itu? Namanya Stan Lembang. Stan Lembang. Nyo tinggal tu di sebalik bukit tu nah. Di sana. Tapi rumahnya ambo ya tak tahu benar dan persisnya tak tahu mah dah. Siapalah kira-kira nak mengetahui alamat rumahnya? Mungkin Pak Gindo tahu kak ada. Pak Gindo mana mananya ni? Pak Gindo kawan ayah, nan pensiunan tentara tu lah. Nan orang Jawa tu? Ya itu. Cuba ayah bertanya ke beliau. Pandailah ayah beko ke Pasir Asik. Sehingga rasio kita nak dah bongkar beko. Mudahlah itu. Beko, kalau lepas suruh ayah jom Lembang tu. Ayah atur selah pak cara menyelidiki ni beko. Batu ada amak ko payah minta ubek kayaknya. Dan siang di pasaki dia. Perhatikan perubahan ayah mukanya. Aku inyo tak kajui kedatangan ayah. Tandanya yo dah. Tapi kalau biasa-biasa saja, itu indah dah. Tapi ayah takut lah. Takut? Tak ada kamu takut di hati anak Batak. Dari apa nan ayah khawatir kan? Ayah khawatir nanti terpancing emosiku. Kalau sampai dia berbohong, ku patahkan batang leher selembang tu. Itu nak boleh. Kalau cakap dengan dia adang, nak boleh izinkan ayah paikian dah. Nak risiko berpasangkan bagai awak tu dah ya. Entah macam mana semenjak bersuara-ramuan tu, hati ayah tak lama sama mak kau. Awak boleh berang ya. Tapi nanti sesudah dibuktikan kalau amak itu ia berencana buruk. Kini usah dulu bajawek sangkuk. Nampak lalu tujuannya lain tak capai. Orang lain tak menjadi korban. Itu nampak lalu. Ibarat menarik rambut dalam tapungnya. Itu mudah ya. Biarpun disintakan kare-kare. Nan tapuang ayo nak kata serah. Walau dicabutkan sakuet tanago, rambut pasti nak putih. Boleh ayah cuba. Tapi orang yang bijaksana ibarat membunuh ular dalam banih. Banih hendak kusut, tanah hendak runtuh.
Apalaga ndak patah. Tapi ularnya mati. Syah, ya betul. Memang hebatnya kerupuknya Farida. Anak sia, satu-satunya anak sinaga. Anak di tubuhnya Umayli darah campuran diplomat dari Minang, darah militan dari Batak. Bagat, tapi berparitungan. Apa nak betul ya? Sayang. Sayang dulu ayah bercita-cita kau jadi jaksa. Tapi apa boleh buat ya? Kuliah kau di Fakultas Hukum tak salah saya gara-gara mandiang mama kau yang sakit-sakitan. Kalau ndak itu, tentu Sinaga punya anak hebat. Kengeng. Ayah mengaluh berarti punah darah Batak dari tubuh Sinaga. Sedangkan ayah selalu mempituahkan. Kita tugakan balik bibit nan boneh ditunggu nasib suratan tangan. Yo. Kok tak dapat padi jolong. Salibu diharuk dulu. Nak betul ya? Betul, betul. Ayah salut dengan ketabahanmu, bah. Mana kak? Layu bau barang-barang ramuan yang minta dah. Lahi ko. Iku talu ayam hitam nan 3 buah. 2, 3. Yo. Iku putek 5 manis nan 7 buah. Alah. Sudah ko aku aku ayu saulu 2 maro. Iya. Iya kau tak nak dia muka. Ya. Lai bahasa hari Jumaat sedang orang obang di masa haji. Lahi. Hari Jumaat kepatang. Oh, kepatang. Sedang orang berburu ke? Iya. Abang kau di topik sedang orang berburu. Kebetulan waktu ambo manyawa ayu tu. Oh. Aduh anak-anak sedang berburu biawak. Berburu kondi, berburu biawak. Biawak. Ayo berburu biawak. Hampir ambo digigit anjang tu mak. Allah. Halah. Abang apulo ceritanya dekat kali santu ambo di anjing. Sedang manunggiang-nunggiang manyawa ayu. Ya. Biawak tu lari ke resu ambo. Allah. Biawak maloncek masuk air, anjang berbalik mengelak ambo. Tentu ya gagal mau minta tolong ke ketuannya. Yo. Barangkali mak candor biawak akak jali dia endak. Anjing mak lembang. Apa? Akak kecil kan ni anjing. Oh bukan. Muka si mak lembang tadi tu di pandang anjing. Oh, kecil ni kok setel lembang. Kau katakan anjing, emang gaman dia macam ni. Oh indah. Kampung pulo aku dukun kamu pacarui pulo. Ya, itulah. Hati ayam nak dicicirkan orang, amannya. Dek, kok nanti tu you nak dapet do bakar tu mak lembang. Allah. Lagi payah mu menjebak-jebakkan Allah menyembayang tu. Tapi di gungguan tabang. Ya, anak namuanya mencicirkan doh. Alah, ayo bawa lawan kakak. Pare ba makasih Palembang kok. Itu suami akak nak namu melepaskan anaknya dah. Jadi ramuan encik tu mesti dapat dan anaknya. Tentu itu nak perlu benar kak. Kalau nak dapat ba rancak. Nak rancak ke cari sampai masuk. Kalau nak masuk, you suapkan dulu. Nanti kok tak ada, kita ganti nak. Kok baik tu baannya Palembang. Balik. Rasulnya lah putih asu mau cari. Rasul-rasul tak mungkin bersuhu dah. Nyengik pula jadi balik. Kok ditukar saja yang lain ba. Tapi jangan cari bana. Ya. Itulah nancak kak. Ya. Dan lagi kau tu 2 pokan lah ya. Beko kalau tak dapat juga, kita carikan ganti nanti. Mak Lembang mencarikan. Kini kau siapa nak bawa? Akak atau Den? Tentu ambo. Akak nak mencari. Mengapa lo kamu? Kok dapat minta tolong. Oh, tolong. Bisa. Nam perlu kan caro. Caranya ba? Tu membayu ni someh lagi bakar. Same? Yuk. Mana? Ya kena amu apa hilang dukun lain. Biarlah mencari seorang. Apa barangnya? Ambil 5 anyuk menyongsong air. Tu Pak Ambasari 5 anyuk menyongsong air. Artinya air anyuk kamaru 5 bararak kaulu itu. Iyalah bu bingung bona kak. Cuba simakkan kalimat dengar. Ambil 5 anyuk menyongsong air. 5 sadang anyuk. Ayo. Menyongsong air. Atunya Ambo menyongsong air. Siapa dulu lagi?
Oh, baik itu. Iyalah paham ambo. Asam dia berjalan kaulu, ambo jangkau lima hanyut tu ya. Oh, tak sah. Kau kena catu, kau kena sembah, kau kena tangguh. Mbak nak kuati akak je lah. Salah pek. Jadilah. Ambo barundu di tepi batang air besok ya. Kok barang tu lai dapet, bisa capek bersih pak. Capek atau lambek tu beti yang kakak je tu. Ayo capek nak. Tu ekspres atau kilat khusus. Pendeknya nan paling kencang. Hatunya tambah perangko sama Laika. Tapi kalau jo perangko biasa, tunggu sajalah hari ini juga sampai. Rupanya Pak Sinaga aku ayah si Peridah nama lapoi dekat SMP tu, ya. Ya, betul. Di mana pula Pak tahu ya, Mbok? Si apa orang tak kenal je dukun gadang macam Stan Lembang ah. Assalamualaikum, ya jarang jadi tak bingkih dia awaknya. Itulah mangku ambo kesiko. Sudah banyak kali ambo mencari dukun, tapi tak satu pun nan mangkus. Duit habis maksud tak sampai. Oh, baik. Apa soalannya, Pak? Begini mak dukun. Ambo ko ada istri, namanya si Tina. Baru setahun kami kawin. Tapi? Mula-mula dia cinta kali sama awak. Tak gilo-gilo sama batak buruk kok. Iya. Kami pun pacaran macam anak muda kini. Manonton, katapi pantai, raun ka maninjo. Pendek nyoba istilah dalam iklan kini kok. Lengket macam perangku. Abang tukar je kemburu, Pak. Ayo, itulah kira-kira. Tak lama sesudah itu, kami menikah. Menikah? Bayangkan mak Lembang lah. Walaupun pengantin rombeng, tapi kami mesra kali. Allah. Kalau kupikir-pikir, malu pula awak sama si Peridah. Jadi sampai kini? Nah, ikulah persoalannya mak dukun. Entah siapa pula nan mengijuk bini awak tu. Sajak 3 bulan kau sampai kini, si Tina agak berubah. Macam menjajuk sajanya mencari awak. Berang-berang tak tahu arah. Maaf cakap, lalu pun hacuk nan membalakang. Pikir mak dukun lah. Apa tak pusing ngambo dibuatnya. Kadang-kadang maunya ambo mencaraikannya. Tapi bak makan buah kepayang. Dimakan mabuk, dibuang sayang. Allah. Takutnya aku digilo jando. Sulit rasanya mencari pengganti macam si Tina. Sabok dia balik dagang supaya itu dah, Pak. Nah, kata dukun memang bini awak tu kanai. Nah, siapa nan baulah tak mau dia kasih tahu. Mungkin si jando lama, mungkin ada orang ingin merampas dari tanganku. Atau bisa-bisa ada agaknya orang nendangki semua awak. Tapi ku minta ke Nubek tak mampan. Ku pindah ke dukun lain tambah parah. Allah. Sampai 7 dukun hebat-hebat termasuk dari tanah Batak, dari Banten pun ada. Omong kosong sadonya. Jadi, kaden balik kan silih ke gagangnya atau ke Pinang suri ke tampuknya. Tak perlu itu silih Pinang itu. Nan ku minta si Tina cinta lagi macam dulu. Itunya kanda ambo. Itulah ceritanya, ya. Tunggu dulu. Nama longkok Pak Nagara siapa? Nama ambo? Yo. Nama ambo ko Jamaluddin Sinaga. Nama bapak. Jamaluddin ku bilang. Makasud dan nama bapak siapa? Jamaluddin lah. Nama ayah Pak Sinaga siapa? Begitulah. Nama ayah ambo ko Bonar Sinaga. Kalau mak Romlah Buru Regar. Jadi nama ayah Unitina? Muhammad Kasim gelar Malin Marajo suku Jambak. Tunggu sebentar. Namu mandenyo. Nanti tanya saja kan dijawab. Ya kalau perlu, kalau tidak, pala. Jangan mengecek je leh. Dan sedang kaju mah. Mak. Antum sebentar. Ganas sekali pula dukun ini. Beda tersanggup menurut belakang. Menurut penglihatan den, hanya kau naik mah. Siapa mengenai? Cuba ingat. Talamoku ada ndak penusinan dakek jo Pak Naga? Banyaknya itu pula. Maklum awakku supir taksi. Itulah perangai supir deh. Supir. Di mana ada susu mampir. Jangan begitu Itu mah hinu profesi namanya itu. Nanti kami adukan angku ke Komnas HAM. Tapi apa mengatakan baik itu? Maksudku banyaknya pedusinan dakek duduk je supir. Apalagi di bangku CC waktu membawa Mercy tempoh hari.
Sebenarnya ada seorang padusi yang kena hati je Pak Naga. Inyo nak kesenang hati sebelum nampak mencarikan ini. Bah, hajap aku. Tapi kan macam ni Pak. Bisa dah tolong dulu. Bisa. Tolonglah Mak Dukun. Berapa pun akan ku bayar rasakan si Tina balik macam dulu. Tapi yo Pak Naga yo mencari ramuan ubek kuah. Apanya itu? Ayam maram. Bah, namanya ayam halalnya itu pula. Ayam betino na sadang maram tandu. Oh, sebelum menetas maksudnya. Kalau lah menate beranak namo itu. Lo. Paham ambo. Sudah tu? Bantai ayam dah. Ambil artinya makan kan kau ni Tina. Tu macam mana cara memakankannya? Pati lah. Kok kadi masak, kok kadi dia makan mantah, suka hati. Nan pangka utamakan itu saja. Kira-kira apalah maknanya itu, Dukun? Ayam yang sedang maharami paling sayang dia talunya. Yo. Tahan ni obat tonggang dalam sangka sebelum menoti. Walaupun diusia ke disipak, induk ayam tu tetap berbalik ke talunya. Kadang-kadang ada yang mendokek ke kiun. Dilola mana lagi? Abang itu warnanya sayangnya talunya dah. Jadi ecek-eceknya ayam si Tina telur sinaga itu. Indak bukan telur sinaga. Maksudku telur itu ibaratnya aku nan disayang. Kira-kira itu. Berapa makannya? Harganya lagi sekarang. Iya. Cik rupiah ambil. Rupiah ambil? Uang rupiah dari emas? Indak rupiah awak ada pernah kau. Tapi rupiah Amerika. Terpaksa pula awak ke Amerika mencarinya itu. Boleh tukar rupiah awak. Kurs pitih rupiah awak dibanding dolar. Iyo, kira-kira paling tinggi 15.000 lah. Itu kan dolar karate. Iko dolar Ame. Harganya kini 1,5 juta. Mati aku. Yang mahal itu. Sepokal lagi datang Iko. Bawa ramuan jo piti kontan supaya copek dan kerajaan lah. Jadilah. Biar ku ambil simpanan ku di Tabanas dulu. Iko, tarimulah dulu 100.000. Piti apa kau? Ansuran? Bukan, sekadar uang tanyo. Tanyo Nanambo tanyo kan istri ambo si Tina pernah terloncek bercakap waktu kami bertengkar kembali. Apa tu? Inyo tu minta ubek supaya memisahkan si Faridah dari ambo. Kesiannya minta ke Mak Lembang. Botolnya itu. Anda tahu dan? Masa tak tahu pula. Sudah ku temukan ramuan ubeknya dalam lemari pakaian. Ramuannya apa? Ada air di botol aqua. Sudah itu telur ayam 3 biji, 5 ketek, 7 buah. Jadi kini ambo minta pengakuan Pak Lembang. Botolnya itu kan? Tidak bisa. Itu rahsia dukun. Yang jujur sajalah. Jadi kini sebenarnya tujuan Pak Naga mengetahuinya. Ambo ingin perang tanding sama si Tina. Mano kami nan kuat. Pak Naga nak mencari dukun lain gitu. Indak. Takak Mak Lenggang melayani kami berdua. Kuras sajalah duitnya. Hartanya banyak itu di kampung. Tapi agak borek dia bagi tahu mah. Itu pantangan Guru Den. Alah, carimu sajalah pipis ratih kok. Ambil lah. Ini tu. Tambah sebanyak tu lagi. Nah, iko, sodonya iko. 105 balik. 105 balik ribu. Habis. Tinggal ongkos lagi pulang nanti. Iko itu mah. Simpan rasio kau elok. Percaya sajalah sama si Naga. Ya memang iyo. Ionya si Tina minta obat sama Mak Lembang. Iyo memang iyo. Istri kapundung. Tapi dak ramuan ubek nan lalu longkok lah gue. Sampai kini holun yang kerojon. Jadi holun lokek lagi. Kalau itu pandailah Mak Lembang memainkannya nanti. Soal duit beres. Ya amannya tuh. Bisa dinatur. Tapi jangan mau goyo. Bebas Pak Dukun. Sudah kawantarnya ramuan ubek itu sama Ustaz Lembang? Ramuan apa? Alah, pura-pura menanya lagi kau. Akui saja lah. Apa yang tak buat akui? Kau minta ramuan pemisah antara ambo si Faridah. Biayanya rupiah hameh. Tapi ada ramuan yang alun dape. Ya nak? Sumpah haram. Nggak ada mana, tidak ada dosa tu. Mati tagak lo.
Nanti betul-betul mampusnya kau baru tahu raso. Tapi ambo. Mengaku sajalah Tina. Sudah di tanganku sodonya itu. Siapa lu yang ngecek kan bang? Mak Lembang. Si Lembang kelera. Janganlah pula berang sama orang. Awak nem tolol. Tolol Tengak, bego. tolol ambo ah. Tak guna kau pergi ke dukun-dukun macam tu Tina. Kalau ada yang tak beres di rumah tangga awak, kita musyawarahkanlah baik-baik. Ini ke dukunnya pula kau minta tolong. Siriknya kerja kau. Percuma menungging-nungging sembahyang siang malam. Bertobatlah kau Tina. Minta ampun sama Tuhan supaya jangan mati kafir kau. Maafkan ambo bang. Maafkan ambo bang. Menangis kau. Kau mengaku bersalahnya kini. Ambo akui bang. Ambo yolah salah. Untuk apanya kau lakukan itu? Dia ambo sayang dia abang naga. Sayangnya suami. Kalau memang sayang sama suami, sayangi jugalah anaknya. Tapi memutuskan kasih sayang antara bapak jua anak, itu salah. Salah besar Dina. Turun si Faridah dari rumah Iko, turun juga si Naga. Saya meninggalkan ambo bang. Ambo ingin baca mati jamang naga. Cara mati. Seharusnya sebagai ibu pengganti mendiang. Apalagi kau tak punya keturunan. Prihatinlah sedikit dengan nasib anak kita. Kasihanilah si Faridah, masih muda sudah menjanda. Hanya bola ibu mencari nasib Farida. Dia itu manalah alasan ambo memisahkan itu. Tapi saya abang salah pengertian. Ibu kau bilang. Tapi kau suruh menyewa rumah sendirian. Padu si muda tak bersuami jauh dari orang tua. Apa tak cari penyakit itu namanya. Apalagi bukan sekadar menumpang, bayar makan risiko. Walaupun mengurusi ucok dikasihnya uang jajan. Berpikirlah kau yang jernih ini. Iya bang, ini ambo sadar. Ambo salah, maafkan ambo bang. Leka bang maafkan ambo. Kalau tak ku maafkan bagaimana? Udah saja ambo gini. Tak diaku itu. Kau masuk kubur, si Naga masuk penjara. Iyalah, tapi kalau penjara nanti abang tak izinkan kawin. Tak izin kawin? Iya. Asal kau mau apel 2 kali seminggu ke rumahku, jadi kamunya aku di kamar. Tapi abang mati. Hantu kau pun jadilah. Bersobok kita dalam mimpi. Sudah menangis itu. Nah, asal kau sudah akui sudah. Bang. Nah. Bang Naga romantis mana? Macam jalan sinetron saja. Begitulah. Kau bertambah rancaknya kau senyum. Senyumlah sikit. Senyumlah. Begitu. Kalau nampak kau mengamek, tabayang punya wajah kesemabuti bintang film Malaya dulu. Allah tu bang, Allah tu memuji juga. Aku pikir macam terbaru katakan ada. Tapi kalau mengecek badan dantam macam busu bangun, ya, tak selera aku memandang kau, Bang. Kalau macam gini ke bang? Rasa balik ambo ke tahun 70. Nanamu ada. Anak pula enam. Balik ke tahun 70 artinya balik ke Mama Farinda tu. Jadi balik ke mana lagi? Enggak balik ke tahun 97. Aduh, mencubit lagi kau. Sakitnya itu. Tambah. Udah biru-biru kau. Enggak ampun aku. Sudahlah, nampak uwo sagan awak. Nyerabut. Malu awak tadang uwo. Nyupak. Sabananya Tina. Kita suami istri mau diperas dukun busuk macam si Lembang tu. Dukun mata duitannya itu, dukun korupsi, pandai berkolusi, preman gadangnya itu. Macam dukun di Medan, kau bacanya koran. Memang bang, nyolah jadi kolong merah, lek cadiak mengorek pipi masyarakat, nampak payung tak tolong. Adi suruhnya mencari ramuan sesari. Beko kalau ndak kate, bisa diganti pipi. Licik, pura-pura tahu beliau aja sumpah jabatan, kode etik basuh tingginya. Tapi waktu kusodorkan duit 100.000, malotot matonya. Dibongkarnya rasio kau minta obat. Rasa mau kulipat tubuhnya yang kurus krempeng tu. Pantaslah rumahnya rancak ya, perabotnya mewah. Akabohnya sambuah lah tuh. Bininya ganti-ganti, serunya cewek kame. Cemburu ya? Apa tak cemburu? Kalau tiap padusi rancak sampai baru baik dipangkahnya. Menyindir ya? Bukan menyindir.
Tapi hatiku berdatak. Setidak-tidaknya pelecehan kan pernah. Pelecehan apa? Walaupun tak makan dagingnya, sekedar kuah-kuahnya kan pernah juga. Sumpah bang, alhamdulillah. Ya jo abah bang. Betulnya tak pernah. Adik kapit kubu sama kalau babi itu. Ayolah, percayanya ambo. Kalau itu, mari kita reformasikan dukung KKN itu ya bang. Ayolah, itu demonstrasi ke sana. Kami hormati jujur penolong umat, tapi kami kutuk bukan KKN macam si Lembang. Balik kan pikiran bocet dia aneh. Panci dok gadang. Hutang jalan bang banyak sama sakarat. Masyarakat. Seret si Lembang pengadilan. Macam dukun datuk di Medan tu. Kapulang nawaan Lembang jadi. Longsor ke peradon lawaan wawaanku. Sakit dana hati den. Itulah tadi Nusanak Penengah, cerita humor nang bajudul Ulah Dek Moneter. Dimainkan dek keluarga besar Balerong Group Jakarta, pimpinan Angku Yus Datuk Perpati. Mohon maaf ko adonan tadi sia bakihkan nanya tagesoh jalan keturun. Malumlah, namanya bagarak dalam bahasa pelesetan. Sungguh, bukalah sengaja kami nak memojokkan pihak-pihak tertentu. Tapi itu hanya sebagai objek dalam tema cerita saja, lain tidak. Sekali lagi mohon maaf nan usah gadang-gadangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan panjang umur abah pulau kita balik dalam kisah dan permasalahan yang lain pula. Insya Allah. Adapun susunan pemainnya ialah sebagai Pak Gindo, Herman Kumar, sebagai Paridah, Santi Martin, sebagai Mak Lembang, Syamsul Nirwan, sebagai Tina, Anisah Ardan, sebagai Uwo, Herman Kumar, dan sebagai Sinaga, Yus Datuk Perpati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.